oh ini harus balik modal bos. Betul. Sonde bisa. Ya. Misalnya, ya. ini kan misalnya yang menggunakan strategi money politik. Berarti kan ada dua. Ya. Yang pertama, pasti pilihan pertama adalah dia harus balik modal. Balik modal. Yang kedua harus korupsi. Ya, cara untuk balik modal adalah mungkin korupsi. Nah, yang kedua baru dia pikirin kebijakan masyarakat. Ya, itu mungkin dia punya program-program. Ya, itu mungkin time baru limit juga pas terakhir. Injury time untuk supaya kalau misalnya bisa 2 periode lagi, mulai gimmick. itu harus dipikirkan sama pemerintah. Bagaimana menyiapkan tenaga kerjaan, lapangan yang memadai. Distribusi kesejahteraan harus betul-betul terasa ke semua pihak. Hari ini kan kelemahannya kita ketimpangan sosial Bang Edi. Ketimpangan sosial yang saya rasa susah dibendung Bang Edi. Karena kita punya harapan di pemerintahan yang baru ini, Bupati Gubernur yang baru terpilih ini bisa membawa mendistribusikan kesejahteraan lebih baik lagi. Iya, baru kan surprise. Ada yang baru, muda-muda. Gitu di sini kan kita mau lihat ini betul tidak? Orang-orang muda ini kompeten tidak di bidangnya. Karena ada juga yang bilang, oke ini tim sukses atau apa nggak bakalan masuk. Kita lihat. Benar. Ini betul tidak? Seperti itu ya kan. Ini kritik ini kan sudah salah. Justru media itu instrumen Bang, instrumen masyarakat. Jadi kalau dia sudah terkontaminasi itu juga bahaya Pak. Cenderung ke kekuasaan ya. Akhirnya dia harus profesional, memperkenalkan diri di tengah-tengah. Jadi ada yang salah dikritik, evaluasi, yang benar disupport, dipuji. Oke Bang Reno, thank you sudah datang. Jadi Bang Reno sebetulnya biasa buat opini-opini di politik gagasan. Nah ini layarnya masih hitam ya. Jadi ini nanti space iklan. Kalau misalnya ada yang mau sponsor kopi, biar ada dongkung logo di sini. Oke, jadi kita mulai saja dulu podcast seperti ini. Jadi sebetulnya tuh Bang Reno, kalau mau bilang politik ini channelnya kan politik gagasan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngomong politik itu tidak hanya pas waktu pileg atau pilgub, pilpres. Jadi tidak sebatas itu sebetulnya. Momentum saja ya Bang. Momentum ini bukan untuk momentum demokrasi seperti itu saja. Tapi lebih lanjut adalah kalau misalnya setelah mereka terpilih kan kita kan perlu kawal mereka punya kebijakan apa yang mereka buat, program yang sudah mereka janjikan dan lain-lain. Artinya kita akan buat sebuah kritik membangun apabila ada hal-hal yang perlu kita kita kritik dalam tanda petik hal-hal positif. Nah, jadi teman-teman hari ini beta dengan Bang Reno Bang Reno ini salah satu aktivis nanti teman-teman bisa lihat Instagramnya, nanti bisa cek di deskripsi. Banyak hal sudah ngobrol dengan Bang Reno. Bang Reno juga tadi saya bilang sudah nulis juga di Politik Gagasan Kita sudah invite collaboration juga di Instagram. Nah ini mungkin saya mau tanya dulu Bang Reno, kenapa sangat interest dengan hal-hal politik itu sebetulnya yang buat abang interest apa? Oke, jadi makasih ya Bang Edi sudah mengundang saya ke sini. Sebetulnya politik ini hal yang sangat fundamental Bang Edi, karena dia menyangkut kelayakan hidup orang banyak. Dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemangku kebijakan penyelenggara negara, khususnya pemerintahan Bang Edi. Karena itu meliputi semua sektor Bang Edi. Sektor sosial, ekonomi, hukum, budaya, itu semua tercangkum dalam kebijakan politik. Jadi ada ketetapan-ketetapan politik yang tentunya berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi kenaikan harga beras, harga sembako, harga pangan, harga bensin, itu semua diatur dalam lingkup politik Bang Edi. Lingkup politik. Jadi pentingnya kita ini masyarakat harus berpartisipasi dalam mengawal politik ini Bang Edi. Itu menjadi faktor utama. Betul. Karena memang pemimpin ini kan waktu ingin menjadi seorang pejabat, pemimpin DPR, eksekutif presiden, gubernur dan lain-lain itu kan mereka harus punya kendaraan Sepakat. Tidak harus, ada juga yang bisa independen, tapi kan jarang sekali yang independen terus dia berhasil. Mungkin ada beberapa. Jadi memang politik itu sedemikian urgensinya. Mungkin ada keresahan apa mungkin? Ini kan ketong di NTT. Kita ini mau bicara NTT. Kita ingin NTT ini maju. Sebetulnya
pasti ada dong yang mendorong abang ya. Siap. Yang mendorong, yang men-trigger kenapa abang interest dengan ini politik kan? Oke. Jadi pertama saya lihat dari skop masalahnya Bang Edi. Oke. Skop masalah NTT ini atau umumnya Indonesia itu kita masih minim tentang literasi dan edukasi politik. Literasi dan edukasi politik. Nah, apa itu? Jadi orang menganggap politik itu cuma euforia momentum pada tahapan 5 tahun sekali saja dalam pemilu atau pilkada saja Bang Edi. Padahal politik itu kan keseharian kita Bang Edi. Keseharian kita tiap ada peraturan daerah terbaru yang dibuat atau undang-undang baru yang disahkan itu masyarakat harus terus mengawal Bang Edi. Iya, dan tentunya, itu berdampak dengan masyarakat juga ya. Tentunya kebijakan itu apakah berpihak pada khalayak umum atau hanya kelompok orang-orang saja yang merasakan kebijakan itu. Nah, ini yang makanya masyarakat harus terus memberikan saran, kritik, usulan, masukan untuk sama-sama substansinya membangun negara dan bangsa ini Bang Edi. Kalau saya seperti itu, khususnya daerah kita Kota Kupang. Untuk daerah kita Kota Kupang ya. Kita kan di sini masih ada masalah Bang Edi, kekurangan. Misalnya contoh Kota Kupang ya Bang Edi ya. Itu pengelolaan sampahnya mungkin belum efektif, belum maksimal. Kalau ada penambahan tempat pembuangan sampahnya ditambahkan lagi di tiap-tiap situasi dan lokasi tertentu ya. Nah, ini kan harusnya itu menjadi aspirasi dari masyarakat, kemudian dibawa ke perwakilan DPR, terus dibuatlah peraturan daerah tentang penambahan lagi unit tempat pembuangan umum itu. Misalnya begitu, atau mungkin ada strategi lain misalnya. Atau mungkin strategi lain. Itu yang harus kita utamakan, prioritaskan Bang Edi, menurut saya sendiri. Nah, kesalahannya kita ini banyak kebijakan-kebijakan itu yang tentu mendiskreditkan masyarakat sendiri. Misalnya korupsi, nepotisme, kolusi, itu kan, jadi itu kan tentu mencoreng pendidikan politik sendiri Bang Edi. Akibatnya masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Betul. Nah, ini menjadi fatal tentunya. Karena masyarakat yang harusnya dikasih mandat untuk orang-orang tertentu menjadi pemimpin kita, mereka malah membuat itu degradasi moral Bang Edi, degradasi pimpinan masyarakat. Sampai akhirnya kan kemarin ICW ya. Ada buat acara di sini kan? Dia punya acara itu apa? Ini menenun apa? Ingat ya? Saya lupa. Saya juga mungkin lupa. Ada. Tapi dia orang pergi vlog di Alak sana, di Bolok sana. Yang patung apa itu? Patung Garuda. Patung Garuda yang mangkrak itu. Nah, itu kan tentunya masyarakat harus bisa kritis terhadap kebijakannya itu ya. Memang ada upaya lain bagaimana sih semua itu, karena itu kan duit semua tuh. Itu kan duit rakyat semua Bang. Duit rakyat, pajak rakyat. Sektor-sektor lain dipungut, retribusi kan dari masyarakat. Untuk bangun itu. Untuk bangun daerah kita. Nah, kelemahannya ya itu. Hari ini ya Bang Edi, saya lihat kan demokrasi ini kan esensinya kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Cuman hari ini dominasinya dikuasai oleh trias politika Bang Edi. Trias politika itu ada eksekutif, pemerintahan yang berupa presiden, kepala daerah, gubernur, bupati, ada legislatif, DPR, parlemen, DPRD, DPRD provinsi, semua DPR RI, terus yudikatif, lembaga hukum, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dan sebagainya. Tiga skop ini Bang Edi, ini yang hari ini mendominasi masyarakat. Artinya mereka berperan secara dominan dalam menyangkut pemerintahan kita hari ini. Ini yang kita harus agak sedikit rubah lagi. Harus sistem check and balance Bang Edi. Jadi mereka tidak terlalu fokus saja pada trias politika ini, tapi masyarakat sendiri harus memberikan ruang untuk memberikan aspirasi. Sebetulnya kan sudah ada FGD ya. Cuman kembali lagi, mereka kan yang tiga ini yang mempunyai kepentingan, yang mempunyai legitimasi. Tiga skop tadi nih, trias politika ini Bang Edi. Nah, makanya diperlukan orang-orang yang kompeten yang masuk ke dalam linear tiga ini, trias politika ini Bang Edi. Berarti sonde boleh apa? Nepotisme. Tidak boleh nepotisme. Tapi kan biasa begitu. Nah, inilah kebiasaan harus diubah. Kalau misalnya si A yang jadi bupati atau si B yang jadi gubernur, keluarganya mesti depung orang-orang dong yang di situ semua. Nah, itu karena kultur politik Bang Edi. Kultur politik. Makanya ada politik tradisional. Itu karena kita isu-isu ras itu terus di situ Bang Edi. Dipakai karena kedekatan emosional, kedekatan suku, agama, budaya ini yang harusnya kita pangkas Bang Edi. Jadi kita lebih fokus pada politik gagasan. Itu kita tawarkan kepada masyarakat hari ini. Jadi saya sangat apresiasi platform politik gagasan hari ini Bang Edi. Luar biasa karena mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat Kota Kupang khususnya dan NTT umumnya bahwa berpolitik itu tidak harus pada kepentingan keluarga atau transaksional, tidak, dia harus tentang politik gagasan sehingga mampu menciptakan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, kapasitas dari orang yang tepat bisa membuat perubahan lebih baik lagi Bang Edi untuk kita punya kedepannya daerah. Jadi memang di awal ini kita harus garis bawahi bahwa
politik itu tidak hanya pada saat pesta momentum rakyat, euforia, euforia seperti itu. Tidak. Politik ini terus keseharian kita, berpengaruh sama kita punya hidup. sangat fundamental. Kebijakan-kebijakan yang dibuat, peraturan dibuat sangat berdampak sama kita punya hidup. Kita sehari-hari. Itu sebabnya abang sangat terdorong untuk ada literasi politik dan lain-lain. Sejujurnya saya bukan orang politik. Oh, siap. tapi punya keresahan saja. Siap. Nah, seperti itu. Karena butuh satu media yang mana kita bisa menyuarakan. Semoga didengar. Semoga ini bisa jadi pertimbangan untuk pembuatan kebijakan, ya kan. Semoga ada juga orang-orang lain yang mau duduk bicara di sini, ya kan. Kita bicara di sini kan kritik yang membangun itu kan kita sama saja memberitahukan masalah A, B, C, D gitu ya kepada pemerintah daripada mereka masih cari-cari sana sini. Ya kita beritahu, nah, sehingga mereka ternyata ada masalah seperti ini, kemudian dicarikan solusi bersama. Betul, mereka bisa selesai. Nah, ini abang udah buka laptop nih. Ini kira-kira ada apa yang abang pengen mau sampaikan dikit di sini? Ini kayaknya tadi saya lihat masih korupsi juga nih. Siap. Jadi itu Bang Edi, saya lebih fokus pada trias politikanya itu. Trias politikanya. Kita berharap bahwa nominasi ini betul-betul bisa membuka ruang juga pada masyarakat, Bang Edi. Masyarakat bisa kasih kritik, usulan, gagasan, konsep, ide, saran, itu bisa terbuka secara bebas lah. Jadi sistem check and balance-nya jalan, Bang Edi. Jadi harusnya DPR itu mengontrol setiap kebijakan, betul-betul pure kebijakannya. Jangan ada asas kepentingan lain lagi hanya berpihak kepada mereka saja, Bang Edi. Tapi betul-betul merepresentasikan perwakilan rakyat kayak gitu. Kan ini kan kayak banyak kan saya lihat kan Bang Edi. Biasanya korupsi ada nepotisme lagi di pihak yudikatif. Orang tertentu kan sering terlibat di situ karena tidak jalan check and balance-nya Bang Edi. Makanya perlu kontrolnya secara maksimal dari DPR. Itu sih. Makanya ruang-ruang pendidikan politik gagasan itu terus harus dinaungkan. Yang kita bicara gagasan-gagasan, substansinya. Substansinya itu mungkin kalau contoh yang tadi Abang bilang, harus orang yang tepat di tempat yang tepat. Profesional lah Bang Edi. Profesional. Itu dijunjung. Betul. Nah, karena kalau kita sudah mulai dengan sistem yang tidak profesional, makanya kita tidak akan fokus pada tujuan yang dicapai, tidak akan bisa tercapai karena bukan orang-orang yang kompeten di bidang tertentu Bang Edi. Tapi agak susah, Bro. Agak susah. Susahnya di mana Bang Edi? Kira-kira? Kalau menurut beta itu agak susah karena biaya untuk maju sebagai kontestasi ini kan mahal. Itu kan biasanya kan harus balik modal. Siap. Itu maksudnya kira-kira. Bang Edi. Jadi ini kalau saya biasa buat satu data ya Bang Edi, itu disebut dengan spiral korupsi Bang Edi. Jadi kenapa ada korupsi? Itu dimulai dari hulu ke hilir Bang Edi. Nah itu jadi dari sistem proses awalnya sudah korupsi Bang Edi. Di mana dia dibiayai oleh tangan-tangan terlihat yang disebut oligarki, invisible hand ya. Oligarki. Jadi ketika dia sudah dimodalkan oligarki, otomatis dia punya tanggung jawab lagi terhadap oligarki ini Bang Edi. Dia punya beban sosial, beban moral terhadap oligarki ini. Itu sudah pasti dia tergadaikan. Akibatnya dia akan membuat money politik saat kampanye. Nah ketika money politik itu berjalan dan sudah terjadi, akhirnya rakyat dipotong haknya Bang Edi. Betul. Sudah transaksional kan Bang Edi. Ketika dia menjabat pun akhirnya tentunya dia buat kebijakan yang berpihak pada kelompok dan kepentingannya saja. Betul. Tidak karena masyarakat sudah digadaikan kedaulatannya. Sudah digadaikan kedaulatannya. Kedaulatannya. Lewat money politik tadi. Jadi memang kalau mau dibilang yang menerima yang menerima apa itu? Serangan fajar. Itu beta sudah pernah bilang juga. Kalau misalnya kita menerima serangan fajar, artinya bahwa 5 tahun ke depan ini kita tidak bisa komplain. Karena kenapa? Kita sudah dibayar. Sepakat Bang Edi. Dan itu memang betul. Itu nominalnya kan sebetulnya kan kecil. Itu kalau dihitung secara akumulasi kecil sekali Bang Edi. Misalnya anggap yang paling besar misalnya 500.000. Serangan fajar 500.000 itu kan berarti setiap tahun itu kita cuma punya 100.000 selama 5 tahun ya Bang Edi. 100.000 kalau dibagi dalam 12 bulan cuma berapa? Benar. Untuk sebuah aspirasi. Untuk sebuah aspirasi. Kita ide. Akhirnya mungkin kita mau bicara juga kurang tahu ya. Sudah hambar. Yang meminta kalau dia mau bicara kan mungkin penjabatnya dulu ada data. Mungkin betul. Secara
apa kita ngomong betul. Iya. Karena memang yang beta punya pikiran adalah oh ini harus balik modal, bos. Betul. Sonde bisa. Ya, betul. Nah, itu yang masih belum bisa menjawab sebetulnya. Maksudnya dalam beta punya benak itu pasti harus balik modal dong. Iya, itu tentunya dia harus balik modal Bang Edi. Karena ini sudah bertarung kan Bang Edi, udah persiapan, udah ada kerugian itunya bagaimana. Jadi memang saat dia menjabat ya dia harus berpikir bagaimana harus balik modal. Makanya kita rubah itu Bang Edi. Kita coba generasi dari bawah ini coba untuk merubah sistem yang bobrok ini Bang Edi. Iya benar. Dengan cara politik gagasan, dinaungkan terus masyarakat punya hak dan kewajiban yang sama. Jangan sampai haknya terputasi, dipotong gitu Bang Edi. Siap. Karena memang itu bro, ini balik modal tuh sering terjadi. Ya namanya kasih keluar uang banyak segala macam. Gitu ya. Dia harus korupsi Bang Edi. Kalau nggak korupsi nggak mungkin, itu tidak logis lagi. Ini jadi sistem sudah tidak wajar. Iya. Dia sudah keluar banyak untuk menjabat. Iya, berarti artinya kan ada dua hal yang dia harus kerjakan dalam kepemimpinannya. Misalnya, ini kan misalnya yang menggunakan strategi money politik. Berarti kan ada dua. Yang pertama, pasti pilihan pertama adalah dia harus balik modal. Yang kedua harus korupsi. Ya, cara untuk balik modal adalah mungkin korupsi. Nah, yang kedua baru dia pikirin kebijakan masyarakat. Itu mungkin dia punya program-program. Itu mungkin time limit juga pas terakhir. Injury time untuk supaya kalau misalnya bisa 2 periode lagi, oke, mulai gimmick. Itulah Bang Edi. Aduh, Tuhan. Tapi ketong capek lah dengan itu. Makanya soalnya hanya di NTT hampir skop nasional Bang Edi. Skop nasional. Makanya inilah terus saya untuk bagaimana kita bergerak untuk mengedukasikan politik gagasan Bang Edi. Harus terus berjalan politik gagasan. Yang lebih ironinya lagi kalangan akademisi atau kalangan intelektual pun melakukan hal yang sama Bang Edi. Oh iya. Tapi ya, dong bilang kotong hidup dari sini nah. Ya mau bagaimana tuh bisa? Dilematis Bang Edi, masyarakat akhirnya karena sudah digadikan kedaulatannya, dia akhirnya bingung hari ini masyarakat. Tidak ada lapangan pekerjaan, kemiskinan meningkat, akses kesehatan tidak memadai, akses umum yang juga tidak diserap dengan baik. Banyak faktor yang harusnya kita benahi bersama. Dan itu semua akibat kita sudah menggadaikan kedaulatan kita dengan money politik. Betul. Ini yang fatal yang masyarakat tidak tahu. Nah, ini kan pelantikan untuk kepala daerah kan belum ya? 6 Februari ya. Nah, ini kepala daerah kan belum ya. Jadi sebetulnya setelah mereka dilantik ini kan biasanya orang bilang apa 100 hari kerjanya dan progres 100 hari kerja ya, apa saja yang mereka sudah ini apa ini. Kalau dari beta pribadi itu beta malas dengan lihat yang terlalu banyak gimmick begitu, dalam tanda petik menggiring bahwa ini apa ya, misalnya pokoknya hal-hal yang tidak substansi lah. Yang saya pikir itu lu beritahu lu punya gagasan, lu beritahu lu punya program ini bagaimana merealisasikannya kayak gitu loh. Betul. Nah, kalau beta sih berharapnya begitu. Kalau implementasinya ya. Iya. Kalau abang berharapnya seperti apa setelah nanti kepala daerah kita ini nanti kalau dilantik gubernur dan juga bupati dan wali kota. Abang harapnya tentunya ada transformasi baru lah Bang Edi. Ya, karena NTT ini kan kita diikat dengan kultur yang sangat majemuk ya, multikultur ya. Yang masing-masing daerah punya ciri khasnya, tentunya itu menjadi masalah karena untuk mengambil kesimpulan dari semua keberagaman ini itu sulit Bang Edi, sangat sulit. Karena kita negaranya majemuk, daerahnya faktornya majemuk. Betul. Dengan macam-macam suku kan Bang Edi. Jadi ya kita perlu transformasi di penyelenggara negara ini, penyelenggara birokrasi ini. Harus ada gebrakan-gebrakan yang betul-betul berdampak pada masyarakat. Betul. Jadi program kemiskinan misalnya, bila perlu ada bantuan-bantuan jaminan usaha untuk masyarakat, atau ada peningkatan SDM, pelatihan yang betul-betul bisa merubah dari jalan keluar ini Bang Edi. Ini penjara sebenarnya, penjara betul. Karena masyarakat saat ini mungkin kebingungan Bang Edi. Sarjana pengangguran terlalu banyak loh Bang Edi. Ya, ini mau tampung kemana kira-kira? Bagaimana sih ranah yang baik bisa keluar dari beta lihat di IG mana itu dicatat itu di Kota Kupang pengangguran itu ada sekitar 9.000 orang kalau sampai salah kalau beta salah. Padahal notabene sarjana ya Bang, artinya punya kapasitas SDM yang memadai. Sebetulnya punya titel aja sih. Punya titel. Iya sebenarnya. Menurut beta sih punya titel aja. Kalau asas kapasitasnya belum tahu ya gitu karena
Ya itulah, kalau misalnya dia punya titel dan dia betul-betul paham dia punya apa ilmu, harusnya sih dia bisa bertahan hidup gitu. Kayak Rocky Gerung bilang kan, maksudnya cuma pernah sekolah. Iya itu kan. Betul. Jadi kalau misalnya mungkin hanya formalitas karena mungkin kultur juga. Kalau sonde S1, kalau foto di dinding segala macam, orang tua jual tanah, jual hewan dong. Iya maksudnya betul. Iya betul sekali. Akhirnya ya terpaksa sekolah. Iya terpaksa sekolah. Nah itulah kesalahan Bang Edi, itu kesalahan pendidikan kita. Artinya harus dilihat dari skop dia memilih pendidikan itu, memilih jurusan itu. Dia tertarik pada satu bidang apa. Nah itu harus difokuskan disiplin ilmunya. Nah, itu sehingga dia berjenjang terus sampai dia menjadi ahli di bidang itu. Harusnya seperti itu. Iya, nah itu harus dipikirkan sama pemerintah. Bagaimana menyiapkan tenaga kerjaan, lapangan yang memadai. Distribusi kesejahteraan harus betul-betul terasa ke semua pihak. Hari ini kan kelemahannya kita ketimpangan sosial Bang Edi. Ketimpangan sosial yang saya rasa susah dibendung Bang Edi. Karena kita punya harapan di pemerintahan yang baru ini, Bupati Gubernur yang baru terpilih ini bisa membawa mendistribusikan kesejahteraan lebih baik lagi. Iya, baru kan surprise. Ada yang baru, muda-muda. Katanya gitu. Nah, di sini kan kita mau lihat ini betul tidak ya? Orang-orang muda ini kompeten tidak di bidangnya. Karena ada juga yang bilang, oke ini tim sukses atau apa nggak bakalan masuk. Kita lihat. Benar. Ini betul tidak? Iya toh. Nah, jadi maksudnya ya kita lihat. Tapi kalau misalnya ini berjalan dengan baik kan, berarti kita apresiasi, kita dukung, kita support. Ini betul. Jadi Bang Edi saya izinkan karena jadi partisipasi itu bukan hanya mendukung secara pro saja saat sampai dia benar enggak. Tapi ketika dia salah pun kita berani mengkritik Bang Edi. Itulah namanya etika politik. Jadi karena kultur kita ini feodal Bang Edi, NTT ini dan jajah Belanda kan feodal. Kita cenderung ABS Bang Edi, asal Bapak senang. Nah ini yang bahaya. Jadi ketika pemimpin berani salah pun kita berani kritik. Betul. Dengan hal membangun yang baik gitu, secara etika, secara argumentasi, bukan sentimen. Cuman kan kita jarang anak muda yang berani berpikir kritikal thinking kan jarang. Makanya kita menghambat sistem demokrasi hari ini sebenarnya. Sebetulnya kalau menurut Beta Abang lihat Beta punya postingan beberapa hari yang lalu. Siap. Abang rasional kalau saya lihat. Rasional. belum maju sudah ya. Kalau di Beta punya IG pribadi, Beta bilang Beta punya cita-cita Beta mau jadi ini tahun bukan, mau jadi koruptor. Oh gitu. Iya, karena hukumannya kecil. Oh gitu kan. Iya. Keluar kaya raya, Bos. Nah, gitu yang inilah Bang Edi. Inilah yang membuat akibat isu-isu etika politik yang minim Bang Edi, pendidikan politik yang minim. Jadi pejabat negara memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, Bang, berupa korupsi, nepotisme. Sama satu lagi, Bang. Ini kan kita lagi buat media ini pelan-pelan. Kita sama-sama di sini. Kita buat media ini pelan-pelan. Ya sebetulnya kan kalau misalnya mau menyuarakan sesuatu kan, ya wadah yang bisa kita pakai adalah media digital. Kita manfaatkan teknologi. Ada terakhir lagi saya punya postingan saya bilang begini. Itu saya punya opini pribadi ya. Tidak ada intervensi apa-apa, tidak dipaksa dan lain-lain. Ini belum mulai menjabat ini sudah dipuja-puji dengan judul-judul berita yang sejujurnya ini menggiring opini, mau menunjukkan bahwa semuanya akan baik-baik saja begitu. Sehingga menurut saya ya kalau misalnya ada yang tidak setuju ya kita diskusi aja lah ya. Maksudnya menurut saya ini ini membuat kita kayak bilang, oh ini pasti aman sudah nih. Gitu. Sehingga kita tidak jeli lagi. Nah, baru media-media saya bilang yang untuk menyuarakan sesuatu. Oke lah, kita cari duit nih. Jadi maksudnya kita cari duit. Jadi mungkin kita mau buat berita yang ini mengangkat seseorang supaya mungkin dalam tanda petik kita pengen supaya jadi media partner untuk dinas A, dinas B, atau mungkin kita pengen juga dapat hibah apa gitu. Maksud Beta begini. Beta juga kan punya jasa untuk buat web kelola sosial media politis. Iya betul. Betul, Beta juga buat. Tapi maksudnya begini, coba kita lebih objektif, jangan terlalu dramatis. Maksudnya lebih objektif lah ya. Iya, maksudnya objektif, rasional. Oke lah, betul kita sama-sama cari duit. Saya juga cari duit. Politik gagasan ini ada pun juga kan. Benar. Untuk membangun NTT. Bullshit, untuk bangun NTT tapi untuk dia punya logistik jalan beli meja. Ini belum jalan. Sumbangsi. Iya. Kita kepanasan Sunda. Ya iya, tapi maksudnya
ada hal-hal yang maksudnya yang tadi abang bilang Ya. harus balance itu. Ya, check and balance. Check and balance. Harus jalan itu. Harus jalan itu. Jadi take and give-nya kontrol. Iya, jadi tidak hanya puji-puji terus. Kalau misalnya kita di super tuh ya puji terus. Nah, itulah budaya feodal Bang Edi. Budaya Feodal. Nah. Karena kita di lama jajah Belanda, jadi kita segala sesuatu yang berkekuasaan itu cenderung kita dukung, padahal ada yang di luar dari batas-batas Iya. kekuasaan itu yang sebenarnya harus dievaluasi. Betul, kan Sony harus jadi oposisi toh. Beta justru mau jadi oposisi. Aduh. Itulah Bang Edi, luar biasa lah. Jadi memang ini Bang Reno, beta sih rasa-rasanya berharap juga yang tadi Bang Reno pengharapan Iya. kalau nanti mereka memimpin ya, mereka Iya. bisa lakukan hal yang terbaik, Iya. dong wujudkan dong punya Visi misi, visi misi, program-program. ya karena itu kan janji kepada Ya, masyarakat. Dan aja harus ditepati loh Bang. dan harus ditepati. Karena ya. disumpah mereka Yes. mengambil amanah toh, dan juga berharapnya ya teman-teman media lain juga ya profesional, objektif, seperti itu ya kan. Iya. Ini kritik ini kan sudah salah kan? Justru media itu instrumen Bang, instrumen Iya. masyarakat. Iya. Jadi kalau dia sudah terkontaminasi itu juga bahaya, Iya. Bang. Cenderung ke kekuasaan ya. Hmm. Akhirnya dia harus profesional, memperkenalkan diri di tengah-tengah. Jadi ada yang salah dikritik, evaluasi, yang benar disupport, dipuji kayak gitu. Betul. Siap Bang Reno. Thank you Bang Reno. Siap. Ya, kita punya obrolan Singkat. pagi ini singkat dengan kopi tanpa merek. Siap. Layar yang belum menyala, ya belum ada space iklan. Siap. Kita mulai saja dulu. Semoga politik gagasan ini jalan terus. Siap. Kalau misalnya teman-teman mau baca-baca Bang Reno punya punya opini-opini, bisa kunjungi beliau punya IG. Siap. Atau juga bisa ke politik gagasan karena ada beberapa tulisan Bang Reno di sana. Siap. Oke, itu saja Bang Siap. Reno. Thank you. Terima kasih Bang banyak Bang Edi, Reno. sama-sama. Sukses selalu Sukses sekali selalu. lagi Siap. dan oke, itu saja dari kami. So, see you guys in the next video. Bye bye.